I'm married, but every time anybody asks me how long I've been married, I said, I don't know. Because I stopped counting. I used to be happy. Oh wow, Sorry. that's a great with the soundtrack. A sorry ass soundtrack for my marriage. A polyphonic soundtrack. There you go. Really describing my marriage. Oscar title. Okay. Sorry. That's okay. Every time I used to be that kind of person, you know, like I celebrate anniversaries, like happy first anniversary, happy second anniversary, happy third anniversary. My wife was like, "Why are you counting the years like you're a prisoner?" I'm like, "What do you mean? That's what prisoners do." How long have you been here? 5 years? Only 7 years? Only 17 years old? I feel sorry for you. See, like prisoners. I'm like, it doesn't seem like you're happy about the marriage. Tampaknya cukup sah untuk berkata bahwa sekarang sudah masuk musim semi, spring sudah tiba, sudah pakai sweater kemana-mana. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini adalah episode pertama di bulan Ramadan di New York City. Jadi kalau ngikutin dari .id Weekly Vlog sejak awal, harusnya tahu bahwa ini adalah puasa ketiganya gue. Karena waktu 2022 gue udah berpuasa tapi masih sendirian, 2023 sama keluarga, sekarang 2024 bersama dengan keluarga juga. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin minggunya, gue tuh mau ngasih tahu bahwa New York itu ternyata gue nggak inget tahun lalu. Kayaknya tahun lalu tuh kami semua ngikutin yang di Indonesia. Tapi kali ini kami ngikutin yang ada di New York, dan New York ternyata tampaknya Muhammadiyah karena kami mulai lebih dulu daripada Indonesia. Itu adalah karena tahun ini kami ngikutin berpuasanya di sini dengan asumsi lebarannya berarti lebaran ngikutin sini. Dan setelah gue tanya-tanya dan gue cari-cari tahu, ternyata komunitas atau masyarakat Islam di Amerika Serikat atau di New York City patokannya di Saudi. Mereka udah mulai puasa, udah ngeliat hilal ya, di sini mulai juga gitulah kurang lebih. Jadi lucu, kami mulai puasa lebih dulu daripada di Indonesia, padahal sebenarnya Indonesia kan 12 jam di depan New York. Lu buka, gue sahur. Ya. Gue buka, lu sahur. Ya, lu giting gue udah muntah ya. Tapi ya hari pertama sahurnya itu gue mesen makanan Indonesia. Jadi bener-bener sampai ada sayur asem, sampai ada batagor disiapin untuk sahur biar spesial gitu. Dan hari Senin gue nggak kemana-mana, gue cuma di rumah aja karena mau mastiin buka puasa juga bareng sama keluarga supaya nggak kelayapan. Di Ramadan tahun lalu gue banyak keluar dan itu jadi nyusahin lah intinya. Nah tapi hari Senin jadi gue nggak kemana-mana, di rumah aja. Dan hari Selasanya gue open mic-nya gue ngambil di Westside Comedy Club jam 4 sore. Dan ada penampakan Saprilla. Kalau ngikutin dari Weekly Vlog, lu tahu bahwa Saprilla ini adalah anggota stand up Indo NYC dengan nomor keanggotaan 003. Karena syaratnya adalah 5 kali open mic. Hari Hartanto 002. Walaupun Hari Hartanto aja udah balik ke Indonesia ya. Saprilla 003. Jadi cuma ada 3 anggotanya. 1 balik di Indonesia. Nah, Saprilla balik lagi ke situ. Udah lama gak ketemu karena dia lagi nyusun tesis ya kalau nggak salah.
sempat ngobrol-ngobrol setelah open mic. Saprila hadir kembali setelah sibuk, katanya dia lagi tesis ya. Iya. Kalau kesini kuliah ya fokusnya kuliah, jangan malah ngalor ngidul stand up. Jangan main. Tesis lu apa? Tentang kopi Indonesia. Oh wow, tadi lu ada beat tentang kopi Indonesia juga kan? Bukan, lebih tepatnya lu resisten sama kopi yang terlalu asam. Premis umum lu tuh di stand up bahwa lu tuh nggak Asia sebagai orang Asia ya? Dan itu aku masukin ke tesis. Soalnya malah justru dosen aku tuh nge-embrace my own voice. Dan voice aku itu kan aku temuin dari stand up, ya udah dilucuin aja. Menarik sekali. Tapi itu berarti Saprila bentar lagi kelar kuliah. Nah nggak tahu nih apakah dia akan lanjut di New York atau enggak. Pengennya sih lanjut ya. Iya. Emang lu seneng sama kota ini? Karena ada opportunity-nya aja sih. Ya. Kota menyenangkan tapi kadang ada tainya juga. Ya, tapi kalau ada peluang ya kenapa tidak? Iya. Terus itu hari Selasa kan. Nah terus gue tuh pengennya gue ngambil jam 4 karena kelar setengah 6. Asumsi gue jam 7 kurang udah nyampe. Tapi ujung-ujungnya terlambat. Makanya besoknya hari Rabu gue ngambil open mic jam 1 dan jam 3. Jadi jam 1 gue ngambil di Greenwich Village Comedy Club. Jam 3 gue di Westside Comedy Club lagi untuk open mic. Nah, yang di Greenwich Village Comedy Club, di depan gue tuh ada komika, namanya Mickey D. Asia gitu. Gue biasanya ketemu di Brooklyn. Dia juga nandain, saya ngeliat beberapa, waktu di open mic ya, saya ngeliat ada beberapa dari Anda ada di Brooklyn, dia bilang kayak gitu. Dan dia biasanya open mic di Brooklyn. Nah, menurut gue ini Mickey D ini sosok yang menarik sekali. Dari penampilan aja udah melucui. Menurut gue, dia tuh lebih tua daripada gue. Karena mukanya lebih tua daripada gue. Sementara kan kita nih orang Asia kan, mukanya kan awet muda ya. Mungkin ini orang udah umur 50-an ya, mungkin. Tapi rambutnya itu ya, dia botak dan cuma ada rambut di sini. Udah. Cuma di sini doang. Nah, terus nggak tahu kenapa, mungkin ya. Dan gue ngomong ini bukan dengan maksud menghina, ini emang beneran. Mungkin emang ada di spektrum. Karena dia nggak bisa ngontrol ketawanya. Dan ini bukan kayak Joker yang punya penyakit ketawa, nggak tertahankan. Dia itu kayak nggak nangkep social cues. Itu kan ada di spektrum autism ya. Sehingga lucu nggak lucu, dia tuh ketawa. Tapi ketawanya tuh gitu. Sampai-sampai semua komika tuh terganggu sama dia. Sampai bilang, ketawa lu tuh ganggu banget gitu-gituin. Terus, sorry, hahaha. Tapi nggak berubah. Nah, gue sadar dia nggak mampu menahan. Karena kakinya tuh dig-dig-dig gitu kayak tangannya tuh gini terus dig-dig. Tapi ketawanya tetap keluar. Kayak ketawanya ngejelek-jelekin gitu. Kayak ngenyek gitu. Tapi enggak gitu. Di bagian gak lucu dia ketawa. Di bagian lucu dia ketawa. Aneh banget. Pas bagian gue lebih sial lagi. Pas gue naik, handphone dia bunyi. Happy. Oh, wow. Udah, terus udah gitu jalan ke Westside Comedy Club. Nah, nyampe sana, gue open mic. Terus yang host open mic-nya Zoe, temen gue komika cewek. Dan ketemu sama seorang komika dari Mesir. Namanya Muhammad. Dia materinya one-liner gitu. Susah ya one-liner karena mesti bener-bener presisi gitu. Kalau materi lu one-liner tuh, lu gak bisa ngabur ke act out, lu gak bisa ngabur ke ekspresi wajah gitu. Beat lu biasa aja, dikasih act out liar, mungkin jadi nebel gitu ya. Beat lu biasa aja, dikasih ekspresi, mungkin orang jadi ketawa. Karena ke ekspresinya bukan ke joke-nya. Gue juga salah satu pelakunya. Kalau lu punya one-liner, lu mesti presisi banget gitu. Kayak Indra Frimawan, Uus tuh mesti presisi banget. Bahkan bukan kayak Ridwan Remin mah walaupun banyak one-liner juga, tapi dia nggak semuanya one-liner. Ini benar-benar kalimat pendek. Orangnya sempat naik sebelum gua naik. Jadi ada cuplikan dia lagi stand up sedikit sebenarnya. Adit bisa masukin. Of course I'm against animal cruelty, but don't you think sore throat medicine should be tested on giraffes? Nah, kami ngobrol-ngobrol, dia nanya di Indonesia seperti apa. Kami sempat ketemu di Producers Club, episode minggu lalu dia ada. Cuman gak sempat ngobrol, ngobrolnya kemarin pas di Westside Comedy Club.
Terus dia cerita, skena stand up comedy di Mesir itu juga sekitar 10-11 tahunan. Nggak jauh dari stand up Indo. Itu semua dimulai gara-gara, lu tau nggak ada show 4 komika Arab judulnya Axis of Evil. Itu tuh muncul di eranya George W. Bush kayaknya. Atau pasca 9/11 ya. Ya George W. Bush juga sih. Untuk menetralisir kebencian masyarakat barat, Amerika terutama, sama umat muslim, orang Arab terutama. Ada Mas Jobrani salah satunya yang pernah datang ke Jakarta untuk Cikom Fest yang pertama. Nah, Axis of Evil tuh setelah sukses di Amerika, mereka keliling dunia, salah satunya Mesir. Nah, mereka datang ke Kairo. Di Kairo lahirlah kesenian stand up comedy ini. Gara-gara mereka nyari opener lokal. Ketemulah orang-orang yang ya bisa seadanya walaupun gak benar-benar bisa stand up. Ya, namanya juga ditodong pas dibutuhkan gitu. Setelah cabut, mereka akhirnya memutuskan untuk yaudah kita tumbuh kembangin yuk gitu. Tapi bedanya dengan stand up Indo adalah walaupun mereka mulai kurang lebih sama kayak kita 10-11 tahunan yang lalu atau mungkin lebih kayaknya. George W. Bush aja lo hitung. Lebih. Gue gak tahu deh. Tapi sampai dengan detik ini di Mesir stand up cuma ada di Kairo dan komedian gak nyampe 100. Kebayang ya? Jauh banget sama stand up Indo. Stand up Indo udah ada dari Aceh sampai Papua. Komikanya mungkin ada di angka ribuan, mungkin 2000-an kali ya yang tercatat. Walaupun itu peserta, itu lebih ke anggota stand up Indo ya, belum yang nggak termasuk stand up Indo dan lain-lain gitu, belum tentu lucu juga semua, tapi itu yang ada di stand up Indo. Terus nanya-nanya soal di Indonesia seperti apa, di Jakarta seperti apa. Nah dia udah pindah ke New York udah cukup lama, udah lebih lama daripada gue. Sempat stand up, terus sempat berhenti, sekarang mulai stand up lagi karena habis dipecat katanya, jadi nggak ada kerjaan jadi dia stand up aja. Terus Saprila juga open mic. Setelah itu gue diwawancara sama Saprila untuk kebutuhan tesisnya dia. Tesisnya tentang kuliner, utamanya kopi. Jadi gue sempat diwawancara. Menjadi objek penelitian Saprila. Bang Panjajang rekamnya nggak pakai ini loh. Enggak, ini proper. Karena saya YouTuber pemalas. Konten kreator, podcaster pemalas. Itu hari Rabu. Nah, hari Kamis nih. Kamis tuh ada yang spesial karena untuk kali pertama gue ngisi di comedy club di Manhattan, namanya St. Mark's Comedy Club. Nah, untuk yang nonton Dota di Weekly Vlog dari lama pasti tahu gue pernah ngisi di St. Mark's Comedy Club, tapi bukan ngisi acaranya St. Mark's Comedy Club. Itu acara lain yang venue-nya di St. Mark's. Kebayang maksud gue? Jadi kayak semua comedy club itu kan ada showcase tiap malam 2-3. Kayak Eastville tiap malam 2 itu jam setengah 10. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya Senin, Selasa, Rabunya dipakai untuk acara orang yang bikin di situ. Comedy Cellar dia 3 show per malam. Yang di Greenwich Village, yang di McDougal Street rata-rata 3, kayak Village Underground 3 show semalam, Greenwich Village Comedy Club 3 show semalam, Grizzly Pear yang di McDougal 3 show semalam, Grizzly Pear yang di Midtown mungkin 2 show semalam. Tapi intinya semuanya tuh punya showcase gitu. Showcase tuh ya nggak ada headliner, non headliner. Pokoknya ada 5 stand up comedian lucu. Udah lu ketawa-ketawa aja di situ. Udah, itu acara showcase. Gue selama ini cuma dapat pass di Eastville Comedy Club. Kalau lu ingat minggu lalu, gue ngebuka dengan bilang bahwa sampai dengan detik ini, gue baru tembus Eastville Comedy Club. Baru dapat pass di Eastville Comedy Club. Dan kalau lu ingat, gue cerita bahwa Comedy Club di New York itu ada 30-an. Dan datang dengan strata gitu. Strata yang elit adalah yang di Manhattan. Itu termasuk Comedy Cellar, Gotham, The Stand. Ini yang elit-elit nih semuanya di Manhattan. Lalu yang level 2 tuh yang ada di
Brooklyn, level 3 tuh yang ada di Queens. Di Queens juga nggak ada comedy club. Dulu sempat ada katanya Josh, sekarang udah nggak ada. Adanya QED, tapi itu bukan comedy club, lebih ke event space yang sering dipakai stand up, tapi bukan comedy club. Nah, di Brooklyn comedy club ada Eastville Comedy Club, ada Tiny Cupboard Comedy Club, ada Brooklyn Comedy Club, sama apa gue lupa. Nah, jadi gue bilang bahwa pertama nembus yang level Brooklyn. Habis itu pelan-pelan naik ke level Manhattan. Manhattan juga di antara belasan mungkin 20-an ya. Di antara 20-an itu ada level-level juga sebelum naik ke atas. Kalau misalkan lu oke di yang di Brooklyn, komika-komika lain yang satu acara sama lu yang mungkin ngisi di comedy club lain, sesekali akan rekomen acara lu, si ini coba gitu. Karena comedy club selalu nyari siapa lagi ya nih, pada sibuk nih, karena comedy club banyak banget kan, jadi pada nyebar gitu. Jadi pada tarik-tarikan talent. Ada juga yang keluar kota. Jadi sering comedy club tuh nanya, lu ada lagi nggak gitu. Dan kadang-kadang kalau ada komika yang pernah ngeliat gue dan ngerasa gue lucu, dia akan ngerekomen gue. Itulah yang terjadi ketika gue ngisi di St. Mark's Comedy Club. Ada seorang komika namanya Nick Viagas, ngeliat gue, suka stand up gue, ngomong ke St. Mark's, lu butuh komika nggak? Coba lu yang namanya Panji Pragiwaksono dia lucu gitu. Terus akhirnya kejadian. Jadi kemarin gue akhirnya ngisi. Dan tadinya gue pikir gue guest spot. Guest spot itu berarti lu nggak dibayar, lu ngisi aja lah. Seringkali dipakai sama comedy club sebagai bentuk audisi gitu. Waktu di Eastville gue pernah ngisi guest spot soalnya. Ditawarin, lu ngisi guest spot ya. Terus datang, terus suruh manggung, besoknya gue di email, tolong isi availability lu selama 2 minggu ke depan. Berarti gue dapat pass dari audisi kemarin, dari guest spot kemarin, manggung gak dibayar, nyelip doang, ternyata suka, dianggap oke, dapat pass. Nah yang kemarin gue pikir gue guest spot juga, artinya gue pikir gue tuh di audisi. Tapi setelah gue manggung, gue di DM sama orangnya, minta Venmo lu atau Zelle lu, gue mau ngirim duit. Berarti gue udah ngisi. Abis itu dia nanya, nanti gue akan manggil lu lagi dalam waktu dekat. Tungguin ya gitu. Yang ditunggu-tunggu kejadian juga. Kan gue nargetin tuh, bulan September atau bulan Oktober tuh gue pernah bikin, atau pernah ngomong di Dota di Weekly Vlog bahwa target gue nih nembus dapat pass di comedy club di Manhattan. Dan walaupun memang St. Mark's mungkin dibandingin yang lainnya ya masih di bawah dibandingin comedy club yang kayak di McDougal atau The Stand atau segala macam, tapi kan ya pelan-pelan toh nama-nama yang ada di St. Mark's Comedy Club tuh nama-nama solid juga, nama-nama yang komika-komika yang udah dapat pass di Comedy Cellar gitu. Dan mereka kan ya kalau ada job dimanapun mereka ambil gitu. Jadi gue seneng karena akhirnya dapat pass di comedy club yang ada di Manhattan. B, itu seneng karena itu juga berarti komika-komika yang lebih solid ngelihat gue. Jadi bisa kayak ngasih testimoni kelak kapan-kapan kalau emang dirasa gue oke. Show-nya sendiri sih sebenarnya sepi. Dari kapasitas mungkin itu ruangannya berapa ya? Mungkin 80 penonton, yang datang 16. 3 diantaranya orang Indonesia. Jadi acaranya sebenarnya sepi, tapi gue sempet orangnya nggak ngeliat sih, tapi comedy club itu dimiliki sama kakak beradik namanya Alex Carabao sama Danny Carabao. Terus gue manggung ke 1, 2, 3, ke 4 Danny Carabao, ke 5 lupa cewek, ke 6 Alex Carabao yang lebih solid, dia kelihatan banget jagoannya. Terakhir namanya Reggie Kush. Nah kayaknya di antara 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gue mungkin top 3 kali. Perasaan gue ya. Karena Alex Carabao solid. Oh, enggak ada yang 8. Ada satu teman gue Ben Frank. Dan gue agak-agak gak enak, mungkin gak perlu gak enak juga ya. Karena waktu gue masuk Ben Frank lagi barking. Lu tahu
tahu Barking ya, Barking itu jualan tiket di pinggir jalan. Ada yang mau nonton stand up, ada yang mau nonton stand up, St. Mark's Comedy Club, ada yang mau nonton stand up gitu. Sementara gue nggak ngelewatin proses itu, gue langsung dapet pass. Jadi ya dia harus Barking untuk bisa manggung. Terus udah habis itu gue manggung, kayaknya gue keempat karena Ben Frank lebih solid daripada gue. Ben Frank ini jauh lebih senior, dia pernah manggung di Jakarta sekali waktu itu. Dia lama tinggal di Beijing, ngajar bahasa Inggris. Dia punya stand up special dalam bahasa Inggris. Tanggal 24 nanti dia bikin taping special pertamanya di Amerika Serikat. Gue diundang, disuruh nonton. Ya, tapi seneng akhirnya bisa ngisi di St. Mark's Comedy Club. Dan seneng karena dibayar, berarti bukan guest spot, dan ditawarin untuk manggung lagi. Tapi seperti biasa, seperti juga yang terjadi di Eastville, dapat pass tuh bukan berarti kemudian tiap minggu gue manggung. Gue mah sama Eastville dari kemarin juga ngasih tahu saya available terus gitu, tapi dipanggilnya sesekali karena ya ada banyak komika. Sama di St. Mark's juga kayak gitu. Ditanya availability-nya ini aja tuh sebenarnya dia udah nanya jadwal tuh dari lama. Jadi udah dari lama si Nick Viagas ngasih rekomendasi, orangnya DM gue kasih tahu availability jadwal gue. Mungkin 3 minggu kemudian baru gue dapat kesempatan untuk manggung. Itu juga di Kemis kan. Jadi bukan di prime time. Tapi ya seperti di Eastville, dimulai dari Kemis Minggu, setahun setengah kali, 2 tahun bahkan. Sampai akhirnya kemarin gue ngisi prime time. Yang pertama kali hari Sabtu yang pecah banget yang lu nonton juga. Habis itu setelah itu prime time. Sama ini di St. Mark's juga kayak gitu. Pasti Kemis Minggu, kadang yang jam 8, kadang yang jam 6. Kalau di St. Mark's ada 3, ada yang jam setengah 7, setengah 9, setengah 11. Jadi pas acara gue kelar, MC-nya naik, gue mau ngasih tahu sebentar, abis ini ada show, ada kemudian lagi, dan untuk lu gratis. Jadi kalau lu mau nonton, tetap ada di sini. Terus penonton Indonesia yang beli tiket, gue di luar bilang, ya yang tadi gratis tahu gitu, nonton yang tadi. Karena kan Comedy Club, ya gitu ya, apalagi dengan Manhattan. $20, $25 kadang-kadang plus 2 minum. Kayak kalau misalnya Comedy Cellar atau Gotham tuh $25 plus 2 minum per orang. Jadi lu bayangin aja tuh berapa banyak duit yang mesti keluar untuk nonton stand up. Untuk orang New York pun mahal. Makanya orang New York jarang nonton di Comedy Club. Rata-rata nontonnya di acara-acara alternative show yang lebih murah tapi ya lucu juga gitu. Kebanyakan yang nonton di Comedy Club ya turis gitu. Tapi saya mah jalani aja prosesnya. Kita kan kerja keras tanpa ekspektasi ya. Jangan kerja keras terus gitu. Wah kan gue udah kerja, harusnya kan gue gini, yang lain aja gini. Susah kalau di dunia kayak gitu pengalaman gue mah. Yaudah aja, dikasih kesempatan hajar aja terus. Dapat pass di satu Comedy Club, it doesn't mean anything. Jalan aja terus. Terus aja, masih jauh perjalanan. Gunung yang didaki masih jauh. Itu hari Kamis, hari Jumat gue open mic sekali juga, jam 3 juga. Di Greenwich Village Comedy Club lagi. Nah, kalau yang terakhir di Greenwich Village kan ada satu orang, si Mickey itu di depan tuh yang ketawanya aneh. Yang kali ini lebih absurd lagi, ada 2 orang. Gue nggak tahu dia lagi giting atau dia juga ada di spektrum. Sumpah gue nggak tahu sama sekali. Tapi ini berdua aneh banget. Kelakuannya kayak orang mabuk. Yang satu kalau ketawa tuh sepanjang acara tuh gini. Kalau ketawa tuh kayak ngenyek kan? Kayak ngenyek. Gue juga mikir ngenyek. Yang satu lagi sepanjang orang stand up tuh reaksinya cuma 3. Just a straight up murder. I'm gonna make you Dan tepuk tangannya sumpah keras banget. Kayak mobil tabrak. Setiap kali nepok tuh kayak mobil tabrakan. Gedebar gitu. Sampai komika-komika tuh bilang, tepuk tangan lu distracting, berhenti gitu, digituin. Sorry kata dia. Kalau dia nggak tepuk tangan, dia ngomong gini, wow gitu, nggak ketawa nggak tepuk tangan. Kalau dia nggak tepuk tangan dan nggak lagi wow, dia ketawa. Sepanjang acara, sampai-sampai gue mikir ini nyari berantem atau gimana sih? Pada saat yang bersamaan itu tuh lagi taping, jadi ada seorang stand up comedian yang tua banget, mungkin 70 tahun, namanya Ziggy. Dia masih stand up. Dia tuh, nah ini gue nggak tahu nih,
Jadi di Greenwich Village tuh ada kru film. Proper banget, ada mic boom, ada bukan kamera SLR lah, kamera gede gitu. Terus ada yang kerjanya mindahin data ke laptop gitu. Mereka kayaknya lagi bikin feature terhadap Ziggy atau bikin dokumenter terhadap Ziggy atau apa, nggak ngerti, atau reality show, nggak ngerti gue. Tapi fokusnya ke Ziggy karena Ziggy pakai clip-on. Jadi ada kru kamera, ada Ziggy plus satu nenek-nenek yang juga stand up, ada 2 orang aneh itu. Gue sempat ngomong di atas panggung, gue tuh sebenarnya karena gue tuh setelah mungkin 65% line up pada naik, akhirnya giliran gue. Terus gue sempat bilang di atas panggung, gue tuh sebenarnya pengen coba dapetin appreciation bingo. I'm almost at the end of my set. I'm trying to complete my appreciation bingo. So I get the laugh, I get the clap. I haven't had the wow. And I haven't had the but I get it now. Setelah selesai gue open mic, nggak lama kemudian gue cabut. Nggak betah, gue anxious ngeliat orang-orang ini, apalagi pas orang-orang ini mau naik atas panggung sih gue males, gue cabut aja. Itu barusan adalah mic yang sangat-sangat New York. Dalam arti kata random banget. Ada kru film, ada Ziggy yang udah tua banget, ada satu lagi ibu-ibu namanya siapa, stand up tua juga, aneh lagi stand upnya. Terus ada 2 orang yang mungkin lagi high dari kokain, gue juga nggak tahu, yang tepuk tangannya keras dan ketawanya aneh, buset dah. Beneran dah, that was very much a New York open mic. Gue cabut karena gue pengen buru-buru balik supaya bisa buka puasa di rumah. Gitu deh. Sabtu dan Minggu di rumah saja. Paling hari Minggu kemarin sempat keluar untuk belanja, tapi ya sisanya di rumah aja. Menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi selama Ramadan rencana gue tuh gitu. Gue cuma open mic siang dan sore. Dan cuman open mic di tempat-tempat yang gak ada syarat minum. Kayak kalau misalnya gue open mic di Grizzly Pear Midtown, itu gue bukan cuma mesti bayar $7, gue mesti beli 1 minum. Berat dong untuk gue, karena gue lagi berpuasa. Ada lagi yang kayak gitu, Broadway Comedy Club. Itu yang hari Kamis tuh, sebelum gue ke Eastville, sebelum gue ke St. Mark's, siangnya tuh gue sempat open mic jam 5 di Broadway Comedy Club. Di Broadway Comedy Club itu nggak mesti bayar minum, jadi cuma bayar open mic-nya aja $5, itu sudah. Cuman karena pesertanya dikit, jam 5 gue open mic, jam 6 udah kelar, jam 7 buka puasa, jam 8.30 gue manggung. Karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya gue jalan kaki dari jam 6 sampai jam 7. Gue ngelihat dari sini ke St. Mark's Comedy Club berapa jauh ya, sejam durasinya. Kalau jalan kaki, ya udah ngabuburit. Akhirnya jalan kaki deh gue, rekam video selama perjalanan. Jalan kaki dari jam 6 sampai jam 7, sampai sana. Pas jam 7 di sebelah kiri ada restoran ramen gitu. Ya udah sekalian aja buka puasa di situ. Habis itu gue jalan menuju St. Mark's Comedy Club-nya, sempat ngopi dulu bentar sebelum akhirnya open mic. Nah jadi ini 1 minggu udah lewat, masih ada 3 minggu lagi. Rencana gue sih open mic-nya hanya di siang dan sore hari, dan hanya di tempat yang nggak mesti wajib bayar minum. Gitu kurang lebihnya. Itu aja untuk minggu ini. Terima kasih banyak sudah nonton .id Weekly Vlog. Ngingetin lagi aja, ada merchandise sarung tangan, kaos, terus puff jacket warna hitam dan warna putih dari .id Weekly Vlog. Bisa lo beli di Physical, Instagramnya @FISIKKAL, Physical 2K. Atau lo bisa beli langsung di Shopee. Lo buka Shopee, cek Physical, akan ketemu barang-barangnya. Ya, itu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City
bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Enaknya spring di perumahan gue. Lo gak bisa ngerasain udara sejuknya sih, tapi ini sejuk banget.